Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Kiswanto dari jurusan D3 Kebidanan Stikes Prima Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan apa itu water breath. Proses persalinan atau proses melahirkan yang dilakukan di dalam air hangat. Water breath juga disebut-sebut membantu untuk menghindari robekan vagina yang dapat menyebabkan rasa sakit selama proses melahirkan. Sementara itu, water breath juga akan membantu menghindarkan sang ibu untuk menggunakan bius ketika proses persalinan. Sebelum Momi memilih teknik untuk melahirkan secara water breath, Mami juga harus mengetahui alasan. Alasan yang pertama adalah karena aspek kenyamanan. Banyak yang berpendapat kalau melahirkan dengan media air tidak menimbulkan stres, rasa sakit yang berlebihan jika dibandingkan dengan teknik melahirkan lainnya. Alasan yang kedua adalah karena sang ibu merasa bahwa dengan water breath mereka memiliki kontrol yang lebih pada kelahiran mereka. Perasaan lebih ringan ketika melahirkan juga menjadi alasan mengapa para ibu memilih untuk melakukan water breath. Selain itu, air juga mampu membuat sang ibu lebih rileks dalam menjalani persalinan. Selanjutnya, di sini ada resiko water breath. Resiko yang pertama mengenai pemilihan teknik melahirkan dengan media air. Berkaitan dengan cedera otak yang dapat dialami oleh sang bayi, terutama karena kekurangan oksigen ketika lahir pada media air tersebut. Hal itu tentu saja akan berdampak nantinya perkembangan kesehatan sang bayi. Resiko yang kedua adalah mengenai kemungkinan sang bayi akan menelan terlalu banyak air dan terkontaminasi banyak zat berbahaya yang terkandung pada air tersebut. Risiko yang ketiga adalah masih berkaitan dengan kontaminasi air, yang mana dapat membuat sang bayi menderita infeksi. Karena itulah, guna menghindari segala risiko yang ada, Momi perlu untuk berkonsultasi lebih lanjut tentang apa yang harus dipersiapkan sebelum menjalani water breath. Ini resiko pada bayi. Resiko pada ibu, yang pertama, Momi harus memastikan untuk tidak mengalami infeksi dan juga pendarahan berlebih ketika akan menjalani persalinan water breath. Yang kedua, Momi harus memastikan untuk tidak memiliki komplikasi yang berhubungan dengan melahirkan. Pastikan kondisi Momi pada kehamilan sudah memenuhi usia yang utuh, bukan prematur ya. Selanjutnya, terlebih dahulu Momi dan keluarga harus tahu kelebihan dan kekurangan water breath itu apa sih. Nah, kekurangannya itu, yang satu, mengurangi rasa sakit. 2, tidak memerlukan anestesi. 3, mempercepat proses kelahiran. 4, lebih leluasa bergerak saat melahirkan karena tubuh terasa lebih ringan di dalam air. 5, mengurangi risiko cedera parah pada vagina. Nah, kekurangannya itu, Momi dan si kecil beresiko terkena infeksi bila terlalu lama berada dalam kolam. 2, tali pusat bisa terputus sebelum bayi dikeluarkan dari air karena harus cepat-cepat diangkat. Akibatnya, Momi bisa mengalami pendarahan dan anemia, sementara bayi bisa sesak napas. Yang ketiga, suhu tubuh bayi bisa terlalu tinggi atau rendah. Yang keempat, selalu ada kemungkinan air kolam terhirup bayi. Yang kelima, beresiko bayi tenggelam, meski sangat jarang terjadi. Yang keenam, beresiko terkena radang paru-paru, meski belum terbukti secara medis. Yang ketujuh,
beresiko mengalami sindrom aspirasi mekonium akibat bayi menghirup cairan ketuban yang terkontaminasi. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.